Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di video pembelajaran PPKN. Tetap semangat ya walaupun belajarnya di rumah. Di era pandemi seperti sekarang ini, kalian harus lebih rajin menjaga kesehatan tubuh kalian. Untuk itu, kalian diharuskan menerapkan 3M. Apa sih itu 3M? 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya terhindar dari wabah penyakit. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sebelum kita membahas materi pada video kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa supaya kita lebih mudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan membahas apa di video kali ini? Ya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini. Berbeda dari pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalian masih ingat nggak pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini. Berbeda dari pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalian masih ingat nggak pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peran daerah dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus apa bedanya ya sama yang sekarang? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan, yaitu kesatuan dari seluruh daerah dan wilayah yang ada di Indonesia. Namun kesatuan itu bukan hanya mencakup wilayah saja, tetapi kesatuan di sini mencakup segala hal yang berhubungan dengan wilayah tersebut, mulai dari kekayaan alam, budaya, dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman dan ciri khasnya masing-masing. Misalkan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan tentu memiliki budaya dan ciri khas yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan menghasilkan makanan pokok berupa beras, sayuran, dan buah-buahan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat di daerah pantai. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah pantai lebih menghasilkan makanan pokok berupa ikan yang segar yang nantinya juga akan dikonsumsi oleh masyarakat di daerah pegunungan. Nah, begitulah sedikit gambaran mengenai hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar keberagaman tersebut dapat terkelola dengan baik, maka pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah. Hak otonomi tersebut yang biasa kita kenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini dilakukan untuk percepatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilakukan melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Hal-hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah masing-masing. Sekarang coba yuk kita kaji apa sih peran daerah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Peran daerah yang pertama yaitu mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentuk satu kesatuan. Bentuk negara kita tersebut tidak bisa dilakukan perubahan seperti yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 37 Ayat 5 yang intinya yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, untuk mempertahankan bentuk negara kita tersebut tentu perlu adanya kerjasama antara seluruh daerah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peran daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakatnya. Dengan diberikannya otonomi daerah, tentu pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam melakukan pembangunan di daerahnya, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga dalam pemberdayaan masyarakatnya. Yang kedua, peran daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakatnya. Dengan diberikannya otonomi daerah, tentu pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam melakukan pembangunan di daerahnya, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga dalam pemberdayaan masyarakatnya. Peran daerah yang ketiga yaitu memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas masyarakat. Nah, dimulai dari ASN-nya dan seluruh masyarakat yang berada di daerah untuk memajukan suatu bangsa. Nah, untuk memajukan suatu bangsa ini, masyarakat dituntut akan kreativitas dan inovasi dari seluruh masyarakat yang berada di negara tersebut, termasuk yang berada di daerah-daerah, harus mampu memaksimalkan kemampuan dan memperdayakan kemampuannya tersebut untuk memajukan bangsa dan negara. Peran daerah yang keempat yaitu melaksanakan pembangunan nasional seperti yang dibahas pada poin kedua. Pembangunan nasional ini seperti pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Semua pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah dan juga menunjang pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah yang terakhir atau yang kelima yaitu mengembangkan kehidupan yang demokratis sesuai yang diatur dengan sila keempat Pancasila, bahwa negara kita ini menganut sistem musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Nilai-nilai ini harus ditanamkan dan dipertahankan oleh masyarakat di daerah. Apabila terjadi permasalahan, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat agar terciptanya kehidupan yang demokratis. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sekarang silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 157 dan kerjakan tabel 6.4 tentang bagaimana keadaan dan potensi wilayah kabupaten atau kota di sekitar kalian. Untuk petunjuk pengerjaannya, silahkan kalian baca aktivitas 6.6 yang ada di halaman 157 pada buku paket kalian. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah!